Jumpa kembali dengan saya Andio, peziarah iman kaki Gunung Tugel, Purwokerto, Banyumas. Saudara, kita lanjutkan perjalanan ziarah kita untuk menikmati kitab Amsal. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat limpahan rahmat-Mu atas setiap kami. Hari ini kami kembali ingin menikmati firman-Mu dan menerjemahkan sabda-Mu dalam keseharian kami, supaya firman-Mu bukan hanya tinggal sebagai gagasan indah, tetapi sebagai pengalaman dalam kehidupan, baik di dalam rumah tangga kami, dalam gereja dan juga masyarakat kami. Kami percaya Tuhan memberkati firman-Mu agar mampu jadi pengalaman bagi setiap umat-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita sudah memasuki Amsal 29 dan hari ini kita akan merenungkan ayat yang kedua. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat, tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Saudara-saudara, Bung Karno, Presiden Republik Indonesia pertama, dia pernah berkata begini kira-kira, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncang dunia. Tentu saja saudara-saudara, kata-kata ini hiperbol sifatnya, ungkapan yang berlebih-lebihan. Tetapi betul, di dalam semangat merayakan dan merawat semangat menggapai mimpi setinggi langit, di dalam kata-katanya yang lain, gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Kata-kata Bung Karno ini, saudara-saudara, dibutuhkan oleh bangsa yang sudah kurang lebih 7 generasi dijadikan bangsa tempe dengan dibentuk bermental Buddha yang oleh Belanda disebut inlander. Nah, Bung Karno melalui kata-kata hiperbol ini mau mengangkat kita semua bahwa kita bisa, bahwa kita sama, bahwa kita setara dengan bangsa manapun di dunia ini, asal dikelola, punya sikap yang tepat dan benar. Bung Karno melalui kata-katanya mengatakan, berikan kepadaku 1000 orang tua, akan kucabut Semeru, gunung tertinggi di Indonesia, dan 10 pemuda untuk menggoncang dunia. Saudara-saudara, 1000 orang tua. Artinya orang yang banyak asam garam kehidupan. Orang yang telah belajar di universitas kehidupan. Punya pengetahuan bukan saja dari jendela dunia, tetapi juga dari pengalaman. Mereka adalah para empu, para pakar, para penata kota, bukan penata kata, ahli tata negara, dan 10 pemuda yang memiliki energi besar, memiliki wawasan visioner, memiliki semangat baja yang membara. Bila dipadukan cukup dengan orang-orang semacam ini, maka bangsa yang baru bangun dari tidur panjangnya ini niscaya menjadi kekuatan yang luar biasa. Saudara-saudara yang berkehendak baik, dari mana Bung Karno memiliki kata-kata visioner semacam itu? Beliau Muslim yang baik, tetapi yang saya tahu sekaligus pembaca Alkitab dan kitab-kitab suci lainnya. Dan saya yakin betul bahwa si Bung ini pernah membaca, mendengar kata-kata indah Tuhan Yesus yang mengatakan, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, engkau dapat berkata kepada gunung ini, beranjaklah
maka gunung itu akan beranjak. Saudara-saudara, kata-kata Yesus pasti sangat memikat. Apalagi di tengah-tengah bangsa yang baru bangun dari tidur panjang. Mental sebagai bangsa yang mandiri dan semangat untuk sejajar dengan bangsa-bangsa lain harus dipompa terus-menerus. Maka lahirlah kata-kata hiperbol semacam itu. Semeru yang terletak di 2 kabupaten, Lumajang dan Malang, Jawa Timur, gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut. Kata Sibung, kalau ada 1.000 orang tua, para empu, para pakar cerdik cendekia turun gunung, ikut mengelola negeri, maka gunung itu bisa dicabut, bahkan sampai ke akar-akarnya. Artinya seberat apapun dan setinggi manapun, serumit bagaimanapun, semua masalah yang menggunung akan diselesaikan, diatasi, dicarikan solusinya. Bukan saja cara memompa semangat, memberikan visi dan mimpi masa depan, tetapi juga cara mengelola potensi bangsa. Pengamsal mengatakan, jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Kemarin kita merenungkan penguasa Pasik yang one man show. Tampil sendiri, strong, hebat sendiri, pokoknya dialah hukum, dialah negara. Kata pengamsal itu fasik, anti kritik, manipulatif, mungkin serakah dengan kekuasaan. Itu model fasik. Model orang benar beda. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Saudara-saudara, kata-kata ini diterjemahkan berarti dalam sebuah organisasi, apakah itu pada tataran nasional, regional, atau lokal, apakah organisasi sekuler, sosial, rohani seperti gerejawi, maka kepemimpinan yang ideal pasti menyertakan sebanyak mungkin orang, partisipasi orang banyak, bahkan kepemimpinan kolektif kolegial itu pasti dibutuhkan. Jaringan pasti dibangun, dibentuk, diperlukan, apalagi di zaman teknologi informasi. Maka cara-cara kuno, apalagi yang primitif, pasti harus diubah. Kalau kita ingin menghasilkan sesuatu yang lebih besar, kita tidak bisa menggunakan cara-cara yang lama, yang sudah basi menurut ukuran teknologi. Tidak ada orang benar, saya seringkali mengatakan ini, atau sekelompok orang pun, bahkan bangsa pun yang bisa menyelesaikan semua masalah di dunia ini sendirian. Karena kita ini butuh orang lain. Kita tidak mungkin bisa menyelesaikan semua persoalan negara ini, masalah kita sendiri-sendirian. Kita butuh orang lain, maka dibutuhkan partisipasi, dibutuhkan tim kerja yang menopang, mendukung, mengeksekusi, mengevaluasi, merevisi, memberikan visi, memberikan semangat. Dengan kata lain, saudara-saudara, mesti harus ada pemikir, para empu, para pakar, ada pengambil keputusan, eksekutif, distribusi kewenangan, pelaksana keputusan, pengawas untuk menjaga keseimbangan, dan penilai, dan seterusnya. Kalau sudah ada ini semua, masih mungkin belum mempunyai kelompok lain, belum sejajar dengan bangsa lain, paling sedikit rakyat bersukacita, kata pengamsal. Karena rakyat bisa dibaca orang banyak, atau di gereja itu jemaat, bahkan di dalam keluarga kecil pun, di dalam keluarga kita masing-masing memiliki harapan, memiliki mimpi masa depan.
Meskipun semua tetap harus berkarya. Bahkan jika pun jatuh dari mimpi setinggi langit, kata Si Bung, jatuhnya tetap di antara bintang-bintang. Nah, dari potret ini jelas bahwa Si Bung juga mengenal dengan baik kata-kata pengamsal yang juga menjiwai semangatnya, mimpi besarnya, visi globalnya untuk kita semua. Pertanyaannya, saudara-saudara, apakah nasihat pengamsal ini juga mempengaruhi olah pikir kita, olah batin kita, olah kerja kita, sehingga bisa jadi kita adalah potret yang apik dalam bingkai kehidupan kita. Kalau kita bukan cuma punya gagasan yang indah, mimpi yang tinggi, tetapi juga menerjemahkannya. Itu artinya mulai sekarang bangunlah sebuah mimpi. Buatlah sebuah visi bagi kita masing-masing. Apapun bentuknya. Sesederhana apapun, bahkan segila apapun. Bangunlah jaringan kebersamaan dari semua orang yang berkehendak baik, yang lebih efektif dan efisien dalam semua tingkatannya. Di keluarga kita, mulailah kita belajar untuk saling bermitra, berdiskusi, membangun visi, membangun mimpi. Dan ajaklah semua ikut berpartisipasi di dalam meraih mimpi dengan mendistribusikan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Saya yakin pengamsal akan tersenyum dan Tuhan akan lega. Karena umatnya ternyata cerdas menangkap pesan-pesan surgawinya serta mampu menjelentrehkan dalam kesehariannya. Sehingga ruang untuk orang fasik semakin sempit. Tidak ada kesempatan untuk mengail di air keruh. Tidak boleh narasi-narasi busuk, apalagi hoax, tersebar di antara orang banyak. Apalagi pada masa-masa sekarang, meskipun belum musim pilpres, pilkada, tetapi auranya sudah mulai terasa. Nah, bukankah lebih indah, saudara-saudara, kalau kita di dalam sorga, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, kata Yesus, aku hadir di situ. Nikmat apa lagi yang mau kita dustakan? Tuhan yang di sorga berkenan hadir di dalam persekutuan kita, bahkan bila pun hanya 2-3 orang, suami istri dengan anaknya. Saling berbagi rasa, saling berbagi cita, saling berbagi karya. Nikmat apalagi yang kurang selain kurang ajar kalau kita tidak mensyukuri rahmat surga ini. Sampai di sini perjumpaan kita dalam ziarah kali ini. Sampai ketemu dalam ziarah berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.